akan membela Agus sampai keadilan datang. Udah? Sampai dia tergulirkan. Hah? Oke. Oke. Udah? Yuk. Yuk, roll ya. Oke. Oke, Bang Farhat, thank you waktunya malam hari ini. Bang, kenapa Bang tadi pihak Agus dan Bang Farhat sendiri tidak menghadiri sidang mediasi? Nah, saya memang sengaja mengutus juru bicara aja. Alasannya Bang? Karena gaya mereka itu nggak berubah-ubah gitu. Hmm. Bukan gaya orang ingin berdamai dengan orang buta, tapi terus saja mau cari-cari cara pengen masuk televisi seolah-olah ingin damai padahal tidak damai gitu, paham? Hmm. Boleh-boleh aja kalian tunjukkan ini WA, SMS, nggak begitu. Rekam jejak digital itu Novi ya, memang dia menggiring untuk menghasut sehingga orang membenci Agus, termasuk dengan cara-cara menyatakan uang itu seolah-olah habis dibagi, digunakan untuk yang bukan peruntukannya. Padahal nyata-nyata 1,3 miliar uang itu ada di dia. Nah sekarang saya pikir mereka tuh, kan kita kan tidak berpikir lagi uang itu, tiba-tiba dipanggil, sehingga Abraham Silaban berpikir juga akan damai, ternyata nggak ada. Harusnya tanpa Farhat Abbas pun tadi kalau memang udah damai selesai gitu. Ya, karena uang ini bukan dari Novi diserahkan kembali, tapi dari Agus diambil yang kita laporkan itu. Jadi selama dia nggak ngotot, dia kembalikan aja uangnya Agus. Tapi ini gara-gara mungkin malu gengsi. Kenapa malu atau gengsi? Karena dia memang mempermalukan Agus. Tahu nggak? Itu uang ya, itu adalah uang untuk pengobatan. Yang apabila ada sisanya, kelebihannya boleh digunakan untuk penghidupan dan kebahagiaan Agus. Bisa dibelikan tempat tinggal. Karena pada dasarnya mereka ini adalah pekerja muda yang belum punya anak dan belum punya penghasilan. Dan kehilangan penghasilan. Nah sehingga rasa kasihan, rasa simpatik dan rasa ikhlas orang itu membantu dia. Sampai hari ini pun saya mendapat beberapa bukti pembayaran bentar ya, Umi Linda 5 juta rupiah. Kemudian nih, Assalamualaikum Farhat Abbas dari Umi Linda ya. Mohon maaf sebelumnya saya berniat untuk berdonasi untuk Agus. Apakah boleh diinfokan nomor rekeningnya? Seorang ibu-ibu yang bernama Umi Linda, dan dia langsung transfer uang 5 juta. 5 juta ditransfer. Itu ke rekening Agus atau? Ke rekening Agus semua. Langsung ya Bang? Langsung, itu melalui saya. Jadi bukan dana yayasan, tidak boleh diambil mereka. Oke. Ya, nih 5 juta masuk. 5 juta dari Umi Linda. Ya. Nah, kemudian dari Rati 2 juta rupiah. 2 juta rupiah dari Rati. Ya. 2 juta rupiah. Kemudian dari Zanzabela 500.000 Jumat Berkah. Ya. Nah, jadi belum dari yang lain yang belum disampaikan ke saya. Jadi banyak sekali yang ingin membantu. Teman-teman asosiasi perumahan kami juga dia akan membantu. Tinggal saya kirim nomor rekeningnya gitu. Bang, Nomor rekeningnya juga nggak mau dibuat yayasan atau apa, langsung pribadi aja. Itu nama charity. Ya, charity itu artinya sumbangan sukarela, tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau Novi punya izin donasi mungkin saja bisa. Tapi kalau dia tidak punya izin dan dia, kan kita punya bukti rekaman bahwa Novi tidak mempermasalahkan itu rekening mana gitu. Tapi gara-gara ada masalah dia persoalkan. Nah, dia menggunakan asas pembenaran seolah-olah kok rekening saya, kok rekening kalian, apa sih? Berarti yang salah Densu dong.
Denny yang salah dong mau masuk ke rekening situ. Ya. Nah, kalaupun salah mengumpulkan dana yang bukan perbankan, berarti Denny dengan Nobi salah juga dong. Tapi tidak ada yang salah kan, ini charity aja. Kayak ada artis sakit, silakan bantu obatan, nah itu disumbang, imbauan. Kemudian WA-nya, SMS-nya berkeliaran. Kemudian orang banyak membantu karena pernah kenal, karena tahu, karena buta, karena apa segala macam. Itu nggak ada yang disalahkan. Itu namanya rezeki nomplok. Ya. Nah, jangan jadi rezeki nomplok itu diarahkan ke yayasan, ditakut-takutin, akan dipiralkan, kemudian akan dilaporkan ke Dinsos, orang takut, larilah uang itu ke sana. Begitu lari, saya diserahkan sukarela kok. Enggak, Novi, Agus tidak menyerahkan sukarela sama kamu, dia butuh uang itu. Kau permalukan, ya gara-gara kamu todong di muka Denny Sumargo. Ya, sampai orang pun tidak salah pun minta ampun, cium kaki kamu loh. Jadi jangan beranggap bahwa Agus ini ikhlas, tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas nggak dilaporin kamu ke polisi. Kalau kalian hajar lagi, bully lagi. Ini kan hanya banyak pura-pura kamu nggak transparan. Bang, Ini bukan transparan, mana transparan? Apain transparan kan? Udah saya bilang, jangan negatif sama orang gitu. Nanti kalian ngomong, nanti uangnya dibayarin, dibeliin lagi gerobak, nanti uangnya dibawa jalan ke Amerika, nanti uangnya pergi ke India, nanti uangnya haji. Dia ngoceh, nanti orang yang jengkel sama Agus gitu kan? Om dari kata pihak donatur ada mau melibatkan pihak pemerintah untuk polling. Alah, nggak usah begitu-gitu. Ini lagi dilaporin ke dinas sosial, nanti dinas sosial yang negur dia. Nggak usah lah gitu-gitu, ya. Kamu kan no kan, berarti enggak kan? Harus yes, jangan no ya. Oke. Bang, Tapi tadi ada dua dari- poin, Bang. dari link Tadi yang- ada yang dua udah dua poin yang mereka sertakan. Abang udah dengar belum, maksudnya dari tim Nggak Abang tahu, yang tadi? saya nggak tahu. Saya udah nebak dia buruk-buruk aja gitu, nggak ada bagus-bagusnya. Kecuali kalau saya nebak buruk tiba-tiba ada hasil bagus. Apa hasil terbaik hari ini? Ada? Nggak ada kan? Nah, dari awal saya udah bilang buruk. Terus apa lagi? Tapi tadi mungkin nonton mediasinya, Abang melihatnya gimana? Saya sempat ngomong, saya sempat bilang sama pengacara saya, kamu kan sudah ada surat saya, kamu diberi kewenangan pada poin 5 bahwa apabila pertama, Farhad kirim surat, nih juru bicara, silakan bicara. Kalau kalian pergi 1 menit, pulang kan tetap sebagai juru bicara, akan ada yang akan kalian bicarakan. Kemudian, kalau misalnya poin pertama mengatakan bahwa kita tidak fokus uang, kita fokus pekerjaan dan kita fokus kesehatan. Nah, kalau mau ketemu atau membahas uang nanti setelah selesai polisi atau selesai sembuh, kan bagus. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing jaga-jaga uangmu, nggak pusing-pusing telepon-telepon, nggak akan ada yang minta. Nah, kemudian kalau kamu mau mengembalikan uang ini, nah, dengan baik-baik tanpa syarat dan hanya percaya kepada Allah bahwa siapa yang curang dia yang nggak sukses, siapa yang dicurangin dia yang sukses. Nah, itu urusan surga dan neraka antara Agus dengan keyakinan dan keluarganya. Apakah dia memanfaatkan uang ini buat itu? Saya rasa Agus trauma, nggak bakal dia keluarin apa-apa itu uang. Mungkin sampai mati pun Agus paling keluar uang 1 juta 2 juta. Mungkin itu akan jadi dana abadi aja. Berarti Disuruh beli rumah takut juga. Mungkin nanti Agus akan dapat tadi, akan ada teman-teman mau nyumbang rumah, dapat diskon rumah. Ini kan Pak Abbas belum bergerak aja. Saya nggak mencari donasi. Kalau hanya untuk mendapatkan rumah, saya tinggal telepon teman-teman saya. Jadi 5 orang, 1 rumah jadi selesai. Klien saya, oke, kamu bantu apa? Selesai kok. Bang, dari yayasan tuh ikut membantu nggak sih kayak? Yayasan tidak ada membantu. Yayasan itu cuma menghebohkan melalui Denny Sumargo. Nggak ada yang membantu. Rekomendasikan rumah sakit gitu misalnya mungkin. Nggak ada. Awalnya aja. Benar, tadi katanya pihaknya yang sebenarnya ke JEC. Iya betul, kan mahal. Ya. Nah, tapi Agus kan ke sana, daftar sekali periksa. Habis itu ada jadwal lainnya dia. Jadwal lainnya itu adalah di rumah sakit Cipto. Kan ada bedah plastik, ada paru-paru, TBC, psikiater, kan itu. Tiba-tiba gara-gara pergi berobat paru-paru di rumah sakit Cipto, hey guys, ini uang 1,5 miliar kok merobat di sini, ya ampun, dibully lah orang, diejek lah.
karena dia buta batanya begini-begini, dia nggak bisa membuat ngapain, akhirnya jadi jelek orang, jadi tontonan. Harusnya dia dituntun yang ke arah yang positif, jangan dipermalukan. Itu yang terjadi. Saya pun timbul, saya muncul, dibilang saya nimbrung. Saya ini pengacara loh. Kalau Denny Sumargo, Novi ada masalah, dia cari pengacara, bukan cari tukang nimbrung. Kalau seorang pengacara bilang tukang nimbrung, saya suruh semua pengacara Indonesia tutup pintu. Mau tutup pintu sama kalian, biar nggak ada pengacara bela kalian. Karena pernah mengejek pengacara tukang nimbrung, ya? Bang, Nggak seperti itu. Kerjanya udah, mulutnya itu mereka semua ya kayak apa ya? Kayak nggak cowok nggak cewek itu aja. Terus, Bang, berarti dari pihak abang tutup nih mediasi kan ini kan belum ada titik temu nih, belum golnya belum saya syarat. udah menutup pintu mata hatiku untuk mereka. Udah saya rasa sudah susah mau meyakinkan orang ini. Oh. Kenapa? Karena orang buta dilawan. Kalau misalnya ribut sama orang buta 3 hari sih masih boleh. Ini udah berbulan-bulan ribut, ya kan? Betul gak? Nambah musuh saya tiap hari gara-gara kalian ini melawan orang buta. Betul gak? Tapi dia menawarkan opsi pihak ketiga katanya yang mau. Iya. Udahlah itu kan dia nggak mau kalah. Novi, kamu kasih aja, nggak usah malu kalah. Udah KO aja sana, jangan oke. Nah, ini Ya dulu kamu on, sekarang no. Dulu oke, sekarang KO ya. Pokoknya kami pembela kaum yang lemah siap melawan kalian ya. Silakan lawan orang buta. Semoga kalian semua masuk neraka. Bang, menutup hatinya tuh untuk Novi atau dengan Densu juga? Densu, Densu ini nggak tahu tadi gimana Densu baik sama saya. Coba cerita Densu bilang apa? Jelasin. Keras. Kalau dari Saudara Densu tadi sudah beliau datang ke saya dan bilang mau damai, mau cari solusi terbaik dengan Bang Farhan. Ya bilang aja cerita aja yang semangat, jangan kayak nanya mau makan apa Pak Bu, langsung jawab apa. Iya tadi lagi itu saudara sempat temuin kita, beliau berpesan tolong sampaikan Bang Farhan kalau bisa damai lah gitu loh, cari jalan solusi yang paling enak. Terus ya kita bilang dari pihak kita masih siap aja untuk berdamai. Terus tadi Bang Densu ngomong Ya, Densu itu serius, saking seriusnya. Ya, ini pengacara perempuan dipegang tangannya kan, dipegang tangannya marah suaminya kan, kenapa dipegang? Jadi maaf, jadi Densu itu bukan memegang tangan suamimu, istrimu, tapi dia ingin serius banget, ingin baik dan nama dengan Farhan Abbas. Kira-kira begitu. Iya,